Pemirsa, menjaga keutuhan NKRI menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa. Segala upaya dilakukan agar bangsa Indonesia tetap utuh dan tetap dengan kebinekaannya. Politik adu domba harus dihindari demi terciptanya bangsa yang damai dan bermartabat. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk memupuk spirit kebersamaan, menghargai perbedaan, dan memperkuat NKRI di atas segala bentuk kepentingan? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ray Rangkuti dan juga nanti akan bergabung anggota Komisi 1 DPR Nurdin Tampu Bolon. Kita juga nanti akan mencoba menghubungi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Saya akan sapa Mas Ray, terima kasih sudah hadir di Studio Berita 1. Kalau Anda melihat kemarin ada statement dari Panglima TNI mengajak masyarakat untuk kumpul pada tanggal 30 November, kemudian ada baca puisi merayakan bagaimana masyarakat kita memang harus diakui masyarakat yang majemuk, dan kemudian kembali lagi kita diingatkan akan pentingnya NKRI. Anda sendiri melihatnya situasi di masyarakat Indonesia saat ini, seberapa genting sebenarnya sih kita terhadap ancaman akan perpecahan? Kalau genting sih menurut saya tidak, tetapi tidak juga bisa diabaikan itu. Nah, kalau genting itu kan seperti memang sudah mau terjadi apa macam-macam, padahal sebetulnya situasinya makin menurun kan sebetulnya pasca 4 November gitu. Misalnya saya juga nggak terlalu yakin misalnya aksi 2 Desember ini akan sebesar dan sehebat tanggal 4 November yang kemarin gitu. Selain karena kelihatan kelompok-kelompok yang tergabung di dalam aksi 4 November itu sudah menyatakan diri tidak terlibat gitu. Bahkan sekarang organisasi-organisasi keagamaan juga sudah menyatakan bahwa aktivitas sholat Jumat di jalan itu tidak dikenal dalam apa namanya tradisi sholat Jumat dalam Islam misalnya dan sebagainya gitu ya. Dan kelihatan juga beberapa partai politik mulai lebih aktif lagi untuk menghimbau supaya aksi-aksi itu tidak dilakukan. Kalau dilihat responnya seperti itu, sebetulnya mungkin aksi 2 Desember ini bayangan saya nggak akan seheboh dan sehebat pada tanggal 4 November yang lalu begitu. Artinya tensinya sebetulnya makin menurun. Tetapi tentu saja peristiwa 4 November itu juga mengingatkan kepada kita bahwa persoalan kedaulatan, persoalan persatuan, persoalan kembali penghormatan terhadap perbedaan ya, apa namanya toleransi dan sebagainya itu sesuatu yang tetap harus dirawat dengan baik-baik gitu. Kalau tidak akan selalu ada suasana di mana kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa, pluralisme kita sebagai sebuah bangsa mendapat ancaman bukan saja dari pihak luar, tapi itu juga yang paling kencang tuh ya bisa jadi dari dalam gitu, dengan mengembuskan terus-menerus ya apa namanya isu sara ya, apalagi menjelang pilkada DKI seperti sekarang terlihat betul gitu ya apa namanya istilah-istilah yang sebetulnya kalau dilihat dari kacamata demokrasi tidak patut gitu ya. Tapi saya juga harus akui ada semacam pembiaran selama ini terjadi, tidak ada upaya yang keras untuk menegur, mengkoreksi, mengingatkan bahwa misalnya penggunaan istilah kafir di dalam negara yang demokratik itu ya sebetulnya tidak elok, tidak pantas gitu, karena tentu saja tidak ada warga negara kafir di negara yang demokratik, kira-kira begitu. Bahwa memang ada keyakinan agama tertentu yang menganggap bukan umatnya sebagai kafir, ya itu nggak bisa dilarang, sah-sah saja, tetapi mengkomunikasikan pikiran itu dan mengajak orang lain supaya misalnya tidak mempergunakan hak politiknya karena alasan itu ya bermasalah di dalam negara yang demokratik. Itu sama seperti misalnya kita mengatakan jangan pilih si A karena suku B gitu. Itu bahwa Anda tidak mau memilih dia karena sukunya berbeda itu sah, nggak ada yang bisa intervensi gitu. Tetapi tidak boleh dijadikan itu dasar kampanye kepada orang lain supaya orang lain jangan memilih dia karena perbedaan suku gitu. Nah itu yang hampir boleh disebut 6 bulan, bahkan mungkin dalam catatan saya 1 tahun terakhir khususnya di DKI Jakarta berkembang sangat luas gitu, sampai kemudian muncul puncaknya di peristiwa Al-Maidah gitu ya, dan direspon pada tanggal 4 November yang lalu itu gitu. Nah artinya apa gitu, artinya selalu ada peluang di dalam politik kita inilah secara menyeluruh ya, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu sara itu muncul gitu, karena memang ada momennya pilkada atau momen pemilihan presiden ya, kemudian momen pemilu legislatif dan macam-macam selalu itu gitu. Mana yang lebih benar, semua sah dalam kompetisi politik kemudian hal itu diperbolehkan untuk digunakan, dipermainkan, atau sebenarnya memang harus ada rambu-rambu yang bisa ada rambunya. Sebetulnya tegas rambu itu bahwa begini, kalau Anda memilih seseorang berdasarkan agama, suku, asal usul, itu hakmu, nggak ada yang boleh larang itu. Gitu kira-kira ya. Jadi tidak boleh larang, saya mau milih dia tuh karena satu etnik, satu agama, atau sama berasal dari satu daerah gitu. Nggak ada yang larang itu, dan orang nggak boleh didapat. Tapi kalau Anda mengkampanyekan orang lain supaya tidak dipilih karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda apalagi itu di ruang publik, ya itu bermasalah dari aspek
demokrasi. Itu yang disebut sebagai kampanye yang mempergunakan isu SARA. Isu SARA. Oke, baik. Kita akan coba bergabung dengan Nurdin Tampu Bolon, anggota Komisi 1 DPR. Selamat sore, Pak Nurdin. Selamat sore, Bu. Iya, Pak Nurdin, Anda sendiri melihatnya seperti apa situasi di masyarakat kita pasca 4 November itu, kemudian kita melihat ada manuver-manuver yang dilakukan baik dari tokoh politik, Presiden sendiri pun, kemudian Panglima TNI dan Kapolri, yang kemudian mengajak kita kembali ingat akan pentingnya NKRI dan juga bagaimana kita adalah masyarakat yang majemuk. Ya, saya kira apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini melalui daripada Panglima ABRI yang membangun suatu usaha dalam menyatukan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik yang sudah bersatu, jangan sampai tercerai-berai. Memang dalam acara demo damai, aksi damai yang pada tanggal 4 November, di situ kelihatan memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang betul-betul menghargai kebersamaan dan menjaga NKRI. Nah, Nusantara Bersatu yang digagas oleh Panglima ABRI, Pak Gatot, ini adalah sangat kami apresiasi dari DPR RI ya. Artinya di sini menjadi suatu hal adanya di sejumlah kota besar di Indonesia yang tempat terbuka, misalnya alun-alun menggunakan ikat kepala merah putih, di Jakarta fokus di Monas, dan dilakukan doa bersama. Ini mengingatkan kita kembali bagaimana beratnya mencapai kebersamaan sejak Indonesia merdeka atau sebelum merdeka. Saya melihat situasi negara kita saat ini adalah cukup kondusif, walaupun ada riak-riak oleh segelintir orang yang tidak suka kebersamaan atau ada mencapai keinginan pribadi oleh golongan-golongan tertentu yang belum tentu didukung oleh pihak yang lain. Jadi saya sarankan kepada masyarakat di Indonesia dimanapun berada sebagai bangsa dan negara, mari kita menjaga NKRI dari Sabang sampai Merauke. Mari kita menjaga, menghargai daripada jasa-jasa pahlawan kita sejak kemerdekaan dulu, zaman pahlawan. Karena NKRI adalah harga mati. Masalahnya, apabila tidak kita jaga NKRI, bahwa yang dirugikan itu adalah masyarakat kecil. Tidak ada kondusivitas, nanti ada kemiskinan yang terjadi, tercerai-berai, rugi semuanya. Jadi yang ketawa atau yang mengambil keuntungan di situ ada segelintir kecil yang menurut saya pemerintah harus betul bisa melihat siapa itu sebagai penggerak daripada hal-hal yang bisa melakukan makar kepada Republik ini dan harus melakukan tindakan yang tegas. Jangan sampai nanti kita semua sebagai bangsa dan negara mengalami kerugian. Harus diantisipasi secara dini. Inilah yang sangat saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dan Jokowi. Jokowi sudah berkunjung ke beberapa tempat seperti alim ulama. Beliau sudah mencoba berkomunikasi bagaimana harga NKRI itu adalah harga mati. Beliau juga sudah berkunjung seperti kepada Kopassus, ke TNI, kemudian ke Angkatan Laut, ke Brimob. Ini menunjukkan kesiapan daripada angkatan bersenjata kita untuk menjaga daripada NKRI itu. Karena ABRI ini adalah sebagai perekat bangsa. Dan juga kalau kita lihat, alim ulama juga merupakan perekat bangsa. Nah, tokoh-tokoh daripada para politik yang ikut memperjuangkan bagaimana demokrasi di Republik ini adalah saya ajak juga bersatu di dalam meningkatkan kebersamaan, meningkatkan NKRI sebagai sesuatu harga yang mati, harga yang harus kita pertahankan. Saya kira itu Mbak yang paling penting. Baik, oke, saya akan break dulu sejenak, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pak Nurdin, pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah kegiatan dilakukan untuk menyejukkan situasi politik tanah air. Pada tanggal 18 November lalu, TNI menggelar doa bersama di sejumlah titik untuk persatuan dan kesatuan negara. Doa bersama ini dipusatkan di Silang Monas, Jakarta Pusat. Para prajurit TNI bersama personel Polri dan warga menggelar sholat istighosah yang dipimpin oleh Ustaz Arifin
Arifin Ilham. Doa bersama ini juga diikuti oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio serta Kapolri Tito Karnavian. Selain itu, segenap TNI Polri juga melakukan doa bersama di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Melalui khotbah misa di Gereja Katedral, umat diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa. Doa bersama ini dilaksanakan di 7 lokasi secara serempak. Itu jangan masuk di situ, masuk. Sehari setelah doa bersama digelar di Silang Monas pada 19 November, juga digelar Parade Bhinneka Tunggal Ika. Massa berkumpul di kawasan Patung Kuda Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk merekatkan kembali rasa persatuan bangsa. Parade damai diikuti oleh masyarakat dari berbagai golongan, agama, budaya, dan etnis. Mereka memanjatkan doa bersama dengan harapan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara ini juga menjadi momentum refleksi atas sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini. Parade Bhinneka Tunggal Ika dimeriahkan berbagai acara kesenian, musik, orasi, dan doa bersama lintas agama. Selain itu juga ada penampilan kesenian tradisional Reok Ponorogo, Jawa Timur. Bisa kita lanjutkan perbincangan, saya kembali lagi ke Mas Rey. Mas Rey, tanpa bermaksud skeptis, tetapi seberapa bisa aksi-aksi pasca 4 November kemudian mampu mengingatkan atau mampu mencegah kita dari ancaman perpecahan? Ya, tentu kita belum bisa ukur sejauh apa, tetapi upaya itu harus tetap didorong. Upaya yang terus mengingatkan kita bahwa betapapun misalnya kerasnya persaingan, ya, kerasnya perbedaan dan sebagainya, tetapi harus yang lebih diutamakan oleh kita itu adalah toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan juga ya jalan-jalan dialog gitu. Nah, upaya-upaya yang seperti itu harus dilakukan dan terus-menerus, nggak bisa kali ini dilakukan, lenggang setahun baru dilakukan gitu, karena ancaman terhadap keretakannya selalu bisa muncul kapan waktu. Dan oleh karena apalagi setiap kita ini kan berbeda generasi, mungkin di generasi kita saat ini rasa itu kuat karena ada tantangan, katakanlah misalnya dari luar, dari macam-macam gitu, tapi belum tentu itu di masa mendatang gitu, apalagi di era dimana sekarang orang sudah berkomunikasinya sudah internasional ya, jangan-jangan masalah dalam negerinya juga dia nggak tahu apa yang terjadi, seterusnya itu. Jadi oleh karena itu rawatan atas perbedaan itu dengan berbagai ekspresi, entah itu karnaval, entah itu parade, entah itu macam-macam, pembacaan puisi, seterusnya itu memang sebaiknya harus terus-menerus diulang-ulang gitu. Tetapi memang yang paling penting itu adalah selalu mengingatkan perbedaan itu sebagai kekayaan kita, kekuatan kita sebagai bangsa, dimulai dari basicnya, yaitu ya sekolah anak-anak. Dan oleh karena itulah penghormatan terhadap hak asasi, penghormatan terhadap perbedaan, toleransi, kemauan untuk memaafkan, kemauan untuk berdialog, itu sudah sejak kecil mestinya ditumbuhkan. Kalau Anda melihatnya saat ini yang terjadi pada kita saat ini, dan betapa kemudian kita diingatkan akan ancaman perpecahan, apakah itu memang karena masyarakat kita yang masih belum terlalu dewasa berdemokrasi, ataukah memang ini memang sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat yang majemuk? Ya, dua-duanya terjadi. Memang konflik itu sangat mungkin terjadi pada realitas masyarakat dengan plural seperti Indonesia, ya, agamanya, ya, etniknya, bahasanya, asal usulnya, ya, pilihan-pilihan politiknya itu udah tumpah tindih menindih lah itu semua. Perbedaannya ada dari berbagai sektor. Wah, gitu ya? Dari A sampai Z kita misalnya perbedaannya. Jadi itu yang saya sebut tadi, potensi dari dalamnya sendiri kuat gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan juga perbedaan itu tentu akan bisa menguat manakala ada persentuhan kepentingan di dalamnya, dan kepentingan terbesarnya itu adalah menurut saya adalah politik gitu. Oke, bagaimana caranya mengingatkan masyarakat bahwa ini hanya sebenarnya sesuatu yang beririsan dengan politik, sesuatu yang seharusnya kemudian tidak ditanggapi secara terlalu personal, kemudian terlalu ekstrim dibawa kemudian ke penghinaan apa yang menjadi kepercayaan mereka begitu. Ya, memang butuh waktu. Nah, makanya kan kalau kita baca, kita menyadari betul sebetulnya salah satu garda terdepannya di luar pemerintah dalam kerangka merawat keindonesiaan kita itu adalah partai politik. Makanya di dalam undang-undang partai politik itu dinyatakan salah satu fungsi dari partai politik itu adalah melakukan pendidikan politik itu. Nah, saya pikir salah satu upaya yang belum berjalan optimal itu adalah yang ini. Bagaimana partai melakukan fungsi-fungsi pendidikannya kepada masyarakat, bahwa berbeda itu boleh, bahwa berbeda itu sah, bahwa kalau ikut pilkada harus fair dijalankan dan seterusnya. Itu
model itu yang kelihatan belum muncul ya keluar dari partai politik, bahkan kalau pada tingkat tertentu masyarakat kita jauh lebih maju dari kesadaran yang dimiliki oleh partai politik. Gitu Oke, ya. kita menyambung soal partai politik yang punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Saya kembali ke Pak Nurdin Tambubolon, anggota Komisi 1 DPR. Pak Nurdin, apa sebenarnya yang dilakukan partai politik dalam kaitannya untuk mendidik masyarakat tentang bagaimana perbedaan itu seharusnya dihargai dan bukan kemudian digunakan sebagai alat dalam persaingan politik? Ya, saya kira yang paling penting partai politik itu di dalam rekrutmen daripada kader-kadernya harus selektif ya. Karena kader-kader itu adalah merupakan orang yang langsung berhadapan head to head dengan masyarakat, apakah itu di pusat, apakah itu di daerah tingkat 1, tingkat 2, sehingga nanti partai politik itu harus betul-betul memperjuangkan kebersamaan, memperjuangkan kebutuhan masyarakat, meningkatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kadang-kadang memang di partai politik itu ada juga kader-kader yang masih belum paham terhadap kebersamaan, paham terhadap bagaimana NKRI itu dilahirkan, sehingga pada saat ada suatu gejolak-gejolak, mereka bukanlah merupakan suatu pemadam kebakaran atau sesuatu yang bisa menghindari supaya tidak ada terjadi seperti kemarin hal-hal yang kurang menguntungkan bagi bangsa. Dalam hal partai politik sebenarnya sudah cukup jelas. Partai politik itu adalah bagaimana untuk mengambil hati rakyat, untuk rakyat itu bisa mengapresiasi dan menghargai daripada partai politik tersebut. Dengan demikian partai politik itu bisa menyelesaikan atau membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau ada partai politik tidak melakukan tugas-tugasnya untuk mengambil hati rakyat dan malah memprovokasi, mereka ini nanti akan cenderung menjadi kalah di dalam pemilu. Artinya kalau ada dinamika yang kurang menguntungkan bagi bangsa, partai politik itu harus digarda ke depan untuk menjelaskan bahwa hal ini kurang menguntungkan buat bangsa dan negara. Dan partai politik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan konstitusi kita menjadi gudang rekrutmen daripada pemimpin-pemimpin nasional, apakah itu pemimpin di daerah menjadi bupati, wali kota, gubernur, sampai ke tingkat pusat. Dalam hal ini sebagai anggota DPR itu, ini sudah seleksinya sebenarnya sudah seleksi alami yang bisa diperhitungkan sebagai suatu pendukung dari partai itu untuk meyakinkan bangsa dan negara. Nah, sekarang bagaimana partai politik dalam hal dihubungkan dengan masalah yang November 4 ataupun berikutnya? Partai politik harus menjadi ujung tombak daripada bangsa dan negara ini untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kalau masih ada namanya kader-kader partai yang masih ikut melakukan sesuatu hal-hal yang sudah dianggap tidak diharapkan oleh bangsa dan masih bisa memecah keutuhan bangsa atau NKRI, ini harus segera di stop daripada aksi-aksi yang demikian ini. Kami percaya, seperti saya sendiri dari Partai Hanura, kami selalu menganggap bahwa NKRI itu adalah sesuatu harga mati di Republik ini. Keberagaman kita itu adalah merupakan kekuatan bangsa. Kita harus tetap hidup kondusif di dalam keberagaman kita. Baik. Kalau kita menghilangkan daripada keberagaman, tidak mungkin di Republik ini terjadi lagi, karena sejak daripada zaman kita memproklamasikan merebut kemerdekaan ini ditebus dengan darah oleh pahlawan-pahlawan kita, dan juga ini adalah konsensus sejak daripada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1900, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara. Baik. Yaitu negara Indonesia. Okay. Bagaimana kita bisa mempertahankan itu? Tentunya kita harapkan partai politik dengan organisasi-organisasi masyarakat, khususnya organisasi pemudaan, organisasi massa dan lain sebagainya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita
bagaimana kita melakukan kebersamaan itu untuk membangun ekonomi masyarakat kita, supaya negara kita adalah negara yang berdaya secara global, yang tujuannya adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Baik, Pak Presiden Nurdin. Jokowi sudah melakukan beberapa tugas yang sangat berat. Ya, Pak Nurdin, saya potong dulu, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya, Pak Nurdin. Ya, makasih. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda komersial berikut. Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Mas Ray. Mas Ray, ini semuanya kan sebenarnya bersumber dari isu politik. Kemudian melebar, kemudian kita menjadi diingatkan kembali akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, dengan berbagai kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian bagaimana kita diingatkan oleh kata-kata dari Panglima TNI, kemudian dari Kapolri. Menurut Anda ini strategi yang baguskah untuk mengingatkan kita akan persatuan, atau justru di sisi lain justru semacam menakut-nakuti masyarakat bahwa akan ada ancaman memecah bangsa Indonesia? Niatnya sebetulnya bagus, ya, bahwa mengingatkan terus-menerus betapa penting, bla bla. Kemudian juga mengingatkan kemungkinan adanya kepentingan tertentu di dalam setiap aksi yang mau dilaksanakan. Sesuatu sebetulnya yang lumrah terjadi seperti itu. Cuma kadang-kadang ada pilihan kata-kata yang berlebihan. Misalnya dengan menyebut makar. Itu tentu berlebihan. Mungkin Pak Kapolri bisa mencari padanan kata yang memungkinkan orang lain tidak merasa kemudian agak tersentak dengan istilah makar itu gitu. Tapi maksud dan tujuannya mengerti. Orang lain yang kita semuanya lah. Kan kita semua agak tersentak dengan istilah makar itu. Meskipun lagi-lagi saya harus katakan bahwa istilah makar ini dipakai oleh aparat keamanan itu sudah sangat jamak gitu lama. Di periodenya Pak SBY juga beberapa kali ada istilah penggulingan kekuasaan SBY bla 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 gitu. Cuman masalahnya sebetulnya bukan pada aspek keinginannya, yaitu keinginannya kan mengingatkan kepada mereka yang mau aksi akan kemungkinan adanya kepentingan lain yang menumpangi mereka. Jadi bukan mereka, tapi mereka jadikan sebagai objek untuk kepentingan yang tertentu kan, kira-kira gitu. Saat ini hasilnya masyarakat diingatkan atau masyarakat justru menjadi takut? Nah, akibatnya kemudian jadi lebar kan. Sebetulnya dugaan saya ketika beliau mengatakan pertama kali bahwa aksi-aksi lanjutan setelah penetapan saudara Ahok sebagai tersangka lebih berdimensi politik, itu sebetulnya sudah tepat gitu. Nah, jadi tapi menjadi kemudian setelah itunya meningkat lagi suhunya gitu ketika beliau mengatakan rencana aksi tanggal 2 itu berpotensi akan ditunggangi oleh kepentingan makar dan sebagainya. Dari ributnya di makar itu gitu. Nah, sekarang setelah pemerintah kelihatan menyadari sensitifnya arti makar itu di telinga publik gitu, nah mereka mulai satu persatu meralatnya kembali, dan itu bagus. Efeknya sekarang kita udah mulai tensinya makin membaik ya. Orang yang mau demonstrasi dengan menggelar sholat Jumat di jalan raya, ya orang menganggapnya silakan saja kira-kira gitu. Tapi makanya kalau saya melihatnya, kalau kondisinya dijaga seperti sekarang, ya mungkin peristiwa 2 Desember itu juga akan dianggap orang sebagai peristiwa biasa saja. Tapi tidak karena itu kemudian lagi-lagi upaya untuk terus-menerus mengingatkan betapa penting perbedaan itu dihormati, ya kan, pluralisme itu dijaga, kemudian mengambil demokrasi bukan yang enaknya saja gitu loh, kira-kira. Misalnya kalau berbicara soal hak kebebasan bersuara, kita ikut demokrasi dong kan, kira-kira gitu ya. Tapi berbicara yang lain, kita nggak ikut demokrasi, ya nggak bisa begitu juga gitu. Baik, saya kembali ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, kalau Anda melihatnya bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan saat ini, upaya pemerintah dan juga penegak hukum untuk mengingatkan tanpa menakut-nakuti masyarakat atas potensi ancaman memecah belah kesatuan Republik Indonesia ini? Ya, saya kira apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, dan pemerintah selalu mengingatkan bahwa kebersamaan NKRI merupakan suatu yang harus kita junjung tinggi dan harus kita jaga. Kemudian pemerintah telah melakukan juga pertemuan-pertemuan kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan juga kepada kekuatan di TNI dan para pimpinan-pimpinan partai politik. Hal ini adalah merupakan suatu yang membuat daripada suasana ke depan ini melihat bahwa kita harus maju satu di dalam keberagaman kita. Baik. Keberagaman itu sudah kita sepakati merupakan kekuatan yang dahsyat daripada bangsa ini apabila kita bisa mengelolanya dengan benar. Mengelola keberagaman memang tidak mudah, tetapi ini sudah komitmen nasional.
sudah komitmen dari para pendahulu kita. Jadi kalau ada yang mengusik daripada keberagaman, apakah suku, agama, ras, dan lain sebagainya, ini harus diyakinkan mereka-mereka itu, dan ini yang berakibat bisa melakukan daripada makar di dalam perjalanan bangsa dan negara. Memang kalau istilah makar itu kadang-kadang ini kan terlalu bisa mengakibatkan ketakutan mendengar daripada nama makar di masyarakat. Tetapi mungkin pemerintah memilih bahasa itu karena mereka sudah melihat, dan memang di sosial media sudah banyak ancaman-ancaman bahwa ada yang mau melakukan daripada suksesi yang inkonstitusional. Ini perlu diingatkan kepada masyarakat kita. Kalau kita tidak menghargai hukum dan konstitusi, negara ini sudah nggak ada. Jadi apapun masyarakat, apakah itu pemerintah, apakah itu partai politik, apakah tokoh-tokoh masyarakat, apakah itu TNI Polri, harus betul-betul menjaga itu, dan hal-hal yang melakukan perubahan konstitusi itu musuh bersama. Dan kita harus melakukan itu untuk damai. Nah, pekerjaan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dan juga sangat kita hargai tindakan pemerintah dalam aksi damai yang 4 November kemarin, merupakan contoh bahwa negara kita, pemerintah sudah melakukan tugas dalam menjaga keamanan masyarakat. Kalau terjadi sesuatu hal, masyarakat yang dirugikan yang pertama. Jadi apakah acara 2 yang telah dilakukan oleh inisiasi daripada Panglima TNI ini adalah bisa mengingatkan lagi di hari-hari yang akan datang, itu bisa dilakukan secara reguler, secara periodik, untuk mengingatkan kita mahalnya daripada kebersamaan, kemajemukan, dikelolalah dengan baik, dan hasilnya akan dahsyat kepada bangsa dan negara kita. Baik. Saya kira itu, di situ dari kata kuncinya, kebersamaan. Baik, Pak Nurdin Tampu Bolon, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Ya, terakhir pemirsa, saya akan kembali lagi ke Mas Ray untuk closing statement. 2 Desember, ada juga 30 November, apa yang mungkin... Itu ada juga yang partai nampaknya. Iya, Nasdem, ada Nasdem juga. Apa yang harus diingat masyarakat ketika menghadapi hari-hari ini? Ada kumpulan masyarakat yang kira-kira akan cukup besar, turun ke jalanan, rawan sekali dan berpotensi sekali untuk ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan. Saya pikir yang paling penting itu adalah berpikir rasional, gitu ya. Apakah memang benar bahwa isu ini sudah masih bagian dari kerangka menuntut supaya dilakukan proses hukum terhadap saudara Ahok, kan prosesnya sudah jalan gitu, atau sebetulnya udah punya agenda yang lain, tujuan lain dan sebagainya gitu. Nah, di situ publik menilai ya, untuk apakah harus terlibat atau tidak dan sebagainya. Jadi lagi-lagi memang pada soal rasionalitas gitu ya. Nah, yang kedua adalah selalu mau menerima demokrasi itu dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah gitu. Jadi menerima demokrasi itu bagian yang menguntungkan dia saja. Nah, bagian yang lain ya dia tolak gitu. Misalnya ketika kita mengatakan demokrasi itu artinya kita harus siap dipimpin oleh minoritas. Kalau misalnya begitu, oh saya nggak bisa dong. Nah, nggak bisa begitu. Nah, asal dia memimpin melalui mekanisme yang sudah kita sepakati, yaitu ini pemilu, pilkada dan seterusnya gitu. Jadi oleh karena itu harus ada kemauan untuk menerima demokrasi ini dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah, mengambil yang penting-penting bagi kita dan melupakan hal yang lain gitu. Nah, yang ketiga adalah lagi-lagi harus diingatkan apalagi sih yang lebih indah dari Indonesia yang damai, Indonesia yang toleran, Indonesia yang saling menghormati. Sekarang dalam situasi kita kelihatan belum sejahtera seperti sekarang, dunia memuji kita karena apa gitu? Karena kita menjaga persatuan kesatuan di atas keragaman yang luar biasa itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ray untuk waktunya di Prime Time Talk.